Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat SBUD dimanapun berada, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya hadir dan menyapa seluruh sahabat SBUD dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah hadis yang paling sering kita dengar selama pelaksanaan bulan Ramadan, yaitu tentang dibelenggunya setan pada bulan Ramadan. Keterangan ini mulai dari saya kecil sering didengar, namun tak banyak dari kita yang sebenarnya memahami apakah setan itu sebenarnya dibelenggu atau dirantai dalam arti yang sesungguhnya, ataukah hadis itu hanya berarti kiasan tentang setan yang dibelenggu selama bulan Ramadan. Untuk mempelajari lebih jauh, yuk kita simak keterangan berikut ini. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh kesempatan penuh bagi umat Islam untuk meraih pahala dan keberkahan. Karena di dalam Ramadan itu ada banyak pahala yang berlipat, ada banyak keberkahan, bulan penuh ampunan, dan kita bisa dengan leluasa insya Allah bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan yang mungkin tidak kita dapatkan pada bulan-bulan selain Ramadan. Di dalam Ramadan sendiri begitu banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan, baik yang sunnah maupun yang wajib, dan pahalanya yang dilipat gandakan. Selain itu, berbagai acara Islami biasanya marak digelar selama pelaksanaan bulan Ramadan. Sahabat SPUD dimanapun berada, mungkin kita pernah mendengar hadis ini, yaitu sebuah hadis yang berasal dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibukakan dan pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu. Sebenarnya bagaimana kedudukan hadis ini? Apakah ketika ada keburukan yang terjadi di bulan Ramadan itu juga karena setan atau memang karena manusianya? Selanjutnya kemudian timbul pertanyaan dalam diri kita. Nah, ini yang tadi yang saya tanyakan. Mengapa kejahatan dan kemaksiatan masih tampak di bulan Ramadan padahal setan itu sudah dibelenggu? Nah, untuk membahas ini para ulama memberikan tafsir yang berbeda-beda terkait apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Para ulama sepakat menafsirkan bahwa kata belenggu, setan itu dibelenggu, tidak secara harfiah berarti setan itu dirantai. Maknanya atau tafsiran dari hadis tersebut adalah setan di bulan Ramadan itu tidak lagi leluasa atau tidak bisa leluasa menggoda manusia. Karena pada bulan Ramadan itu terutama orang-orang yang beriman itu mereka sibuk untuk berbuat kebaikan, sibuk untuk berpuasa. Kemudian di malam hari biasanya mereka itu berzikir, kemudian melaksanakan sholat sunnah dan juga mungkin membaca Al-Quran. Kemudian tidak hanya itu, di pagi hari menjelang sholat subuh mereka juga melaksanakan sahur untuk persiapan puasa di esokan harinya. Jadi manusia selama bulan puasa itu rata-rata banyak melaksanakan kegiatan atau kebaikan-kebaikan. Di malam hari membaca Al-Quran, tarawih, kemudian berzikir, sementara di siang hari mereka melaksanakan puasa. Tentu saja rutinitas ini membatasi ruang gerak setan bila dibandingkan dengan hari-hari di luar Ramadan. Terkait dengan hadis Rasulullah SAW, ada 4 jawaban mengapa masih ada kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan padahal setan sendiri sudah dibelenggu. Yang pertama, efek dibelenggunya setan itu hanya terasa bagi orang-orang yang beriman atau orang yang melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di hadis yang lain bahwa setan itu tidak bisa mengganggu orang-orang yang ikhlas, tidak bisa mengganggu orang-orang yang ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, efek belenggunya setan itu hanya pada orang-orang tertentu, orang-orang yang melaksanakan puasa dan dengan penuh keikhlasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tak semua setan itu dibelenggu. Jadi yang terbelenggu itu adalah setan-setan yang mungkin kelasnya masih kelas bawah. Sementara setan, rajanya setan atau yang lain itu
yang lebih pandai lagi, mereka masih bisa saja menggoda manusia selama pelaksanaan bulan Ramadan. Kemudian alasan yang ketiga, dibelenggunya setan itu dapat bermakna berkurangnya tindak kejahatan atau perilaku maksiat. Memang selama bulan Ramadan ini mungkin di tempat-tempat kita itu akan lebih banyak majelis-majelis kebaikan yang digelar daripada di bulan-bulan lainnya. Misalnya pelaksanaan sholat tarawih, kemudian tadarus di musola atau di masjid. Hal ini mungkin jarang kita dengarkan di hari-hari selain bulan Ramadan. Kemudian alasan yang keempat, dibelenggunya setan tidak berarti hilangnya sama sekali aktivitas yang merusak, karena tidak semua perilaku itu berasal dari setan. Manusia yang sifatnya buruk, mau itu di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan pun tetap akan melakukan sesuatu yang tidak baik, tindakan yang tidak baik, akan tetap melaksanakan perilaku yang bisa berakibat dosa. Oleh karena itu, sahabat SBO dimanapun berada, kesimpulannya adalah setan dibelenggu pada bulan Ramadan itu tidak secara sesungguhnya. Jadi setan itu tidak dirantai, tetapi kegiatan aktivitas Ramadan yang lebih banyak pada kebaikan, sholat malam, sholat tarawih, kemudian tadarus, kemudian berzikir dan puasa di siang hari telah membuat setan terbelenggu selama bulan Ramadan. Itulah yang dapat saya sampaikan, sahabat SBO dimanapun berada. Mudah-mudahan keterangan ini akan menambah wawasan, menambah keilmuan sahabat SBO dimanapun berada, dan juga menambah keilmuan saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.